Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video mata pelajaran sejarah kelas 10 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai awal mula dan persebaran manusia modern. Nah, sebelum kita membahas mengenai manusia modern, kita akan membahas terlebih dahulu manusia modern menurut teori Charles Darwin. Jadi menurut teori Charles Darwin ini, bahwa manusia modern ini merupakan bentuk evolusi atau pernah terjadi evolusi pada manusia modern. Nah, evolusi ini dikatakan sebagai evolusi biologi yang mulanya manusia itu dianggap berawal dari mikroorganisme, yaitu berbentuk protozoa, jadi seperti amoeba kecil. Kemudian dari amoeba ini berkembang menjadi mamalia atau primata. Dari primata ini terbagi menjadi dua, kera kecil dan kera besar. Kemudian dari kera besar terbagi kembali menjadi antropoid dan hominoid. Nah, dari hominoid inilah yang menjadi keturunan atau dari spesimen manusia modern saat ini. Jadi dalam arti khusus bahwa manusia itu dikatakan sebagai evolusi dari primata. Jadi kita masih dianggap memiliki saudara atau segaris keturunan dengan golongan primata atau kera kecil. Dari bentuk sisilahnya menjadi seperti ini. Kemudian dari hominoid ini dibagi menjadi dua, ada keluarga Pongidae, kemudian ada keluarga Hominidae. Nah, untuk Pongidae ini nanti akan menjadi kera, orangutan, gibbon, simpanse, dan gorila. Sedangkan dari Hominidae ini mengalami perkembangan atau evolusi menjadi Pithecanthropus, Homo neanderthalensis, kemudian Homo sapiens. Dari Homo sapiens ini nanti akan berkembang menjadi Australoid, kemudian Mongoloid dan Caucasoid, dan akhirnya menjadi manusia modern. Nah, jika kita melihat perubahan bentuknya, siklus perkembangan manusia modern ini menurut teori Charles Darwin, ini dari Australopithecus, kemudian ke Habilis, ke Erectus. Ini sudah bisa kalian lihat baik dari struktur kepala, kemudian bagian badan ini mengalami perkembangan. Semakin kesini semakin menunjukkan evolusi tingkat tinggi atau mengalami perubahan ke bentuk sekarang atau yang sempurna. Nah, ini adalah pergerakan waktu, kemudian ini perubahan bentuknya, kemudian ini nama-nama masing-masing dari perubahan waktu ini. Nah, sebenarnya bagaimana sih persebaran manusia modern di dunia yang bisa kita lihat kemarin kan awal mula dari manusia atau manusia purba itu berawal dari Afrika. Tapi bagaimana bisa manusia purba yang ada di Afrika ini akhirnya menyebar sampai ke seluruh dunia? Ada beberapa teori mengenai hal tersebut. Yang pertama adalah teori out of Taiwan. Dasar teori ini bahwa bangsa yang ada di Nusantara atau kawasan Asia Tenggara ini berasal dari Taiwan, bukan dari dataran Cina. Hal ini didasarkan dari pendekatan linguistik atau gaya bahasa, tulisan, dan cara bicaranya. Kemudian dijelaskan bahwa dari keseluruhan bahasa yang dipergunakan, suku-suku di Nusantara ini memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Nah, berasal dari Formosa. Formosa itu atau dikenal sebagai Taiwan. Nah, ini siklus penyebaran dari atau penyebaran manusia purba pada masa itu berasal dari Taiwan, kemudian menyebar melalui Filipina, ke Kalimantan, Sulawesi, kemudian pergi ke daerah
yang semenanjung Malaya dan di daerah Jawa. Itu menurut teori out of Taiwan. Kemudian teori yang kedua bahwa masa modern ini berasal dari Afrika atau teori out Afrika. Dasar teori ini didasarkan dari ilmu genetik melalui penelitian DNA, mitokondria, gen perempuan dan gen laki-laki. Dari gen itu ditemukan bahwa ada genetik yang sama antara manusia purba yang ada di Afrika dengan yang ada di Asia. Kemudian migrasinya ini terjadi 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu menuju dari Asia Barat hingga ke Asia Tenggara. Jalurnya itu ada dibagi dua, ada yang melalui lembah Sungai Nil, kemudian melewati Semenanjung Sinai, lalu ke utara melewati Arabia Levant. Kemudian yang kedua ada yang melalui Laut Merah hingga Semenanjung Arab menuju ke India, Asia Timur, dan di Asia Tenggara sampai ke Australia. Sebagai buktinya ada fosil laki-laki di Danau Mungo. Nah, ini adalah siklus penyebaran manusia modern. Ada yang jalur yang kedua, ini yang kedua, atau yang jalur pertama tadi lewat darat, yang jalur kedua ini menggunakan jalur laut. Nah, apa dampak dari penyebaran manusia modern ini? Bisa kamu amati beberapa gambar yang sudah muncul ini. Ini adalah gambar orang-orang yang ada di seluruh Indonesia. Coba bisa kalian amati. Apakah ada perbedaan antara gambar orang ini, wajah orang yang satu, orang yang kedua, orang yang ketiga, dan orang yang keempat? Apakah ada perbedaan wajah di antara mereka? Mengapa terjadi perbedaan wajah tersebut padahal kita sama-sama berada di Nusantara? Nah, ini disebabkan atau dilatar belakangi dahulu terjadinya persebaran manusia. Bagaimana proses penyebaran manusia modern di Indonesia? Ini terjadi di dua masa, zaman Mesolitikum dan zaman Neolitikum. Di zaman Mesolitikum ini Indonesia masih dihuni oleh orang asli Indonesia. Jadi Indonesia sebenarnya sudah memiliki manusia purba dulu yang asli di situ. Nah, ciri-cirinya ini berkulit gelap, bertubuh kecil, dan tinggal di pedalaman pulau. Tapi zaman Neolitikum ini mulai muncul migrasi orang-orang manusia purba yang dari dua daerah, terutama dari daerah Tonkin dan Indochina. Ini terjadi migrasi, dua migrasi, ada yang melalui barat, ada yang melalui timur. Yang melalui barat menggunakan jalur darat dan yang melalui timur ini menggunakan jalur laut. Di jalur timur ini menghasilkan beberapa kebudayaan antara lain Kepak Lonjong yang menyebar dari Indonesia bagian timur, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, NTT, NTB, dan Australia. Dan di jalur barat ini menghasilkan kebudayaan Pakson Hwabing dengan budayanya yaitu kapak persegi dan alat-alat dari tulang yang menyebar di seluruh kawasan di bagian barat Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Lombok. Nah, ini proses penyebaran ini pada masa Mesolitikum atau jalur timur atau jalur yang pertama. Pada jalur ini alat-alat persebarannya ini berupa pebble flakes. Ini jalur penyebarannya. Kemudian pada masa Neo nanti baru lewat jalur barat. Ini budayaannya ada pebble. Makanya pebble yang kotak-kotak ini ada di sini. Sedangkan yang segitiga flake ini ada masa Mesolitikum, penyebarannya di sini. Nah, ini proses penyebaran pada masa itu ada dua, jadi dikenal sebagai Proto Melayu dan Detro Melayu. Nah,
bagaimana bahas apa itu Proto Melayu dan apa itu Detro Melayu. Ini terjadi pertama karena adanya dua migrasi. Migrasi pertama ini terjadi pada 2000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Migrasi ini dikenal sebagai migrasi bangsa Proto Melayu. Bangsa Proto Melayu ini migrasi menggunakan dua jalur, ada jalur barat dan jalur timur melalui Yunan. Jalur barat ini melalui Yunan, Vietnam, Semenanjung Malaya, Sumatera atau Kalimantan. Ini berarti terjadi dia melalui jalur darat. Nah, kenapa bisa pindah Pak dari Semenanjung Malaya ke Sumatera? Karena dulu itu masih bergabung dan pada masa ini sudah terjadi es. Dan jalur timur ini melalui Yunan, Taiwan, Filipina, Kalimantan, dan Sulawesi. Ini berarti dia menggunakan dari jalur atas, jalur bagian utara. Nah, migrasi yang pertama, orang-orang Proto Melayu ini memiliki cirinya apa? Berambut lurus, warna kulit coklat, kemudian bermata sipit. Nah, hasil dari Proto Melayu ini melahirkan beberapa suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Batak, Dayak, dan Toraja. Biasanya suku-suku yang berasal dari Proto Melayu ini dia memiliki ciri kulitnya kuning, kemudian matanya sipit. Nah, seperti ini, jadi dia kulitnya kuning, kemudian matanya sipit. Nah, ini adalah persebaran dari Proto Melayu. Kemudian migrasi yang kedua ini dikenal atau disebut juga sebagai bangsa Detro Melayu. Migrasi ini terjadi sekitar 400 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Migrasinya menggunakan jalur darat, yaitu melalui Yunan, Vietnam, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Migrasi ini juga menggunakan jalur laut, yaitu melalui Sulawesi ini. Kemudian berkembang pada bangsa Detro Melayu ini mewariskan suku, yaitu suku Jawa, suku Melayu, suku Minang, dan suku Bugis. Nah, makanya secara garis besar orang Minang, orang Bugis, orang Jawa itu memiliki wajah yang hampir mirip atau hampir sama. Nah, warna kulitnya coklat, kemudian matanya lebar, rambutnya bergelombang seperti itu. Nah, ini tabel persebaran, ada dua gelombang. Pertama ada bangsa Proto Melayu yang masuk 2000 tahun yang lalu, kemudian ada Detro Melayu yang masuk pada 500 tahun yang lalu. Yang Proto Melayu itu ada dari Austromelanesoid, kemudian yang kedua Detro itu dari Mongoloid. Jalur kedatangannya ada dua, yang ini satu, kemudian peninggalannya kalau Proto itu ada dua, kalau Detro itu ada 4. Kemudian suku keturunannya ada Toraja, Nias, Dayak, Sasak. Kemudian kalau di Detro itu melahirkan Minang, Bugis, Jawa, dan Bali. Kemudian adalah juga ras Melanesoid. Ras Melanesoid ini datang 70.000 tahun 70.000 tahun sebelum Masehi. Ini tersebar di lautan Pasifik bagian timur, Irian dan Australia, di Papua Nugini, Irian itu. Kemudian hingga di daerah Irian, Maluku, Nusa Tenggara, dan Ambon, jadi di bagian wilayah Indonesia Timur. Kemudian berasal dari manusia wajak yang berada di Jawa. Nah, untuk persebarannya Melanesoid ini menyebar di sekitar Kepulauan Melanesia hingga ke daerah Irian Jaya, Maluku, Ambon, hingga ke daerah Nusa Tenggara. Kemudian ada ras Negroid. Nah, ini berbeda dengan Melanesoid meskipun kulitnya agak berwarna hitam, tapi ada perbedaan ciri spesifik antara orang ras Melanesoid dengan Negroid.
Melanosoid itu biasanya agak ibaratnya kalau coklat itu coklat hitam manis, biasanya ada manis-manisnya orangnya. Kemudian kalau negroid ini berkulit hitam, rambutnya pasti ikal, kemudian bibirnya tebal, kemudian bagian hidung ini agak melebar. Ini dari negroid. Nah, sebenarnya ras manusia ini pertama mendiami di daerah benua Afrika di wilayah selatan Gunung Sahara, kemudian menyebar sampai ke Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, serta Timur Tengah. Nah, ras negroid ini berkulit hitam, tetapi ada ras yang Caucasianoid dan Australasianoid. Meskipun hitam, berambut keriting tidaklah termasuk ras manusia ini. Ini merupakan penduduk asli di Afrika maupun di sebagian di Asia. Untuk persebarannya ini meliputi ada beberapa jenis ras negroid. Ada Afrika negroid, ini berarti di benua Afrika. Kemudian ada Negrito, ini di sekitar semenanjung Malaya, Filipina hingga Afrika Tengah. Kemudian ada Melanesia, ini berada di Papua dan Kepulauan Melanesia. Nah, ini persebaran dari Negrito, ini ada di Kepulauan Melanesia, kemudian di sekitaran wilayah Papua, Kepulauan Papua. Kemudian ras Wedit. Ras Wedit ini berasal dari Keyon. Ciri-cirinya bermuka mosaik sepal, kemudian kulit coklat tua, rata-rata tinggi hanya 155. Persebarannya ini meliputi Palembang, Jambi, Siak, dan Sulawesi Tenggara. Ini juga menjadi suku asli di daerah Sumatera, atau yang dikenal biasanya orang menyebutnya orang utan. Jadi orang yang tinggal hidup di hutan, masih suku asli yang mendiami di beberapa di daerah di sekitar di Sumatera. Nah, sebenarnya ada perbedaan antara manusia purba dengan manusia modern. Pertama, dari fisiknya ini memiliki persamaan maupun perbedaan. Jika kita melihat persamaan, maka manusia ini memiliki beberapa hal yang memiliki kesamaan dengan primata atau kera. Yang pertama, manusia dan primata ini sama-sama memiliki kelenjar susu. Kemudian yang kedua, kedua matanya sama-sama menghadap ke depan. Kemudian yang ketiga, tungkai ibu jari dapat digerakkan ke segala arah. Jadi ibu jari manusia pun primata bisa digerakkan ke berbagai arah. Kemudian sama-sama memiliki bentuk rahim. Yang kelima, sama-sama menggunakan kedua kaki untuk berjalan. Yang keenam, memiliki kerangka kepala. Yang ketujuh, memiliki tulang belakang. Yang kedelapan adalah memiliki rambut. Itu adalah beberapa persamaan fisik antara manusia dengan primata. Tapi juga ada perbedaan sebenarnya antara manusia dan primata. Yang pertama adalah kera ini memiliki tangan yang panjang daripada manusia. Jadi tangannya itu pasti lebih panjang daripada kakinya. Sedangkan manusia, tangan dan kaki itu memiliki ketinggian atau panjangan yang seimbang atau proporsional. Kemudian yang kedua, ukuran otak manusia, volume otak manusia ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kera. Jika manusia itu sekitar 1700 cc, kera hanya berkisar sekitar 300 sampai 750 cc. Kemudian struktur susunan hemoglobin atau darah merahnya itu juga berbeda. Makanya tidak bisa uji coba obat itu di kera, karena kera memiliki hemoglobin atau struktur hemoglobin yang berbeda. Kemudian kera tidak mempunyai lengkungan bibir dan manusia punya. Jadi di atas bibir kita, di bawah hidung itu ada lengkungan. Nah, itu kera tidak punya.
Kemudian ukuran tubuh berbeda. Jelas manusia itu lebih tinggi, lebih ramping dibandingkan dengan kera. Kemudian yang keenam, manusia masuk ke familia Hominidae, sedangkan kera masuk kepada Boonidae, seperti skema yang sudah dijelaskan di depan tadi. Kemudian kaki manusia ini lebih panjang dibandingkan kaki kera, karena digunakan untuk berjalan, berlari, dan jika tegak, maka kaki manusia ini pasti lebih panjang. Dengan pada kera, kakinya pendek karena digunakan untuk memanjat pohon. Nah, ini beberapa ada perbedaan antara manusia dengan primata. Jika dilihat dari struktur tubuh, dari kedudukan tengkorak, manusia ini tempat di ujung tulang belakang, jadi tengkoraknya itu berada di ujung tulang belakang. Kemudian kalau orang hutan ini sebelah depannya. Kemudian untuk bagian rahang, kalau manusia itu berbentuk F, jadi agak lincip. Kemudian kalau dagunya lincip. Kemudian kalau orang hutan ini berbentuk U atau agak menyimpang. Jadi bagian gigi ini ukuran giginya sama tingginya, sama semua. Sedangkan pada orang hutan tidak sama. Pada tulang belakang ini tegak dan kuat, jadi agak panjang, sedangkan ini bengkok. Dan pada bagian lengan ini lebih pendek daripada kaki, sedangkan orang hutan ini lebih panjang daripada kaki. Nah, kaki ini untuk fungsinya untuk berjalan untuk manusia. Kalau untuk kera ini digunakan untuk berjalan dan memegang dahan. Kemudian ibu jari kaki tidak dapat bergerak bebas, sedangkan pada orang hutan ini ibu kakinya bisa bergerak bebas. Kemudian bagian pelvis lebar dan kuat, dan ini adalah sempit dan memanjang. Nah, jika kita melihat dalam gambarnya seperti yang bisa kalian lihat. Gambar ini sebelah kiri ini adalah manusia, sedangkan sebelah kanan ini adalah kera. Kita amati bagian depan terlebih dahulu. Bagian tengkorak, bagian atas manusia ini lebih tinggi, sedangkan kera ini tidak memiliki bagian atas kepala. Kemudian bagian alis ini kelihatan tajam. Bagian tengkorak hidung tebal, ini pendek dan lebar. Bagian rahang ini ramping, nah ini tebal. Bagian leher ini panjang, bagian manusia panjang, bagian kera ini pendek. Kemudian bagian pundak ini lebar, ini pendek. Ini menandakan bahwa ini sering digunakan untuk berayun karena membutuhkan tulang yang besar. Untuk berayun ini membutuhkan tulang besar, makanya ininya besar. Dan bagian paru-paru, tulang rusuk ini melebar kecil, kemudian ini memanjang. Kemudian bagian ruas tulang belakang ini memanjang. Nah, kalau ini pendek. Kemudian bagian tulang pinggul ini pendek karena ini kecil karena sering digunakan untuk jalan. Sedangkan ini besar karena sering digunakan untuk berayun. Kemudian bagian tangan bisa kita lihat, tangannya hanya sampai sebatas pinggul panjangnya. Sedangkan tangan monyet ini sampai dengan lutut. Kemudian pada tulangnya bagian depan ini besar, sedangkan tulang ini sama-sama kecil. Kemudian pada tulang jari monyet ini panjang sekali, sedangkan tulang jari manusia agak sedang pendek. Kemudian pada kaki ini agak membengkok dan pendek, sedangkan pada manusia tulang bagian paha ini memanjang. Kemudian tulang kaki ini kecil, sedangkan tulang kera ini bagian dalam ini besar. Dan pada tulang kaki, telapak kaki manusia ini memanjang, bisa digerakkan. Nah, kalau monyet ini bisa digerakkan dan agak bisa mencekram.
Ini beberapa perbedaan antara tulang dari manusia dan monyet atau kera. Nah, jika dilihat dari susunan otot ini, perbedaannya otot manusia ini kalau kaki karena sering berjalan untuk kaki dan berlari, maka ototnya membesar yang bagian atas. Sedangkan pada otot kaki bagian hewan kera, primata ini hanya datar, tidak memiliki kekuatan untuk besar. Sedangkan untuk otot bagian atas panggul ini lebar, kuat karena sering digunakan untuk berayun. Nah, jika dilihat dari struktur jalannya atau jalannya, nah kita bisa melihat perbedaan antara manusia dan primata dari bentuk cara berjalannya, dari tulang belikat, sendi panggul. Nah, ini mengapa kok pendek, kakinya pendek? Nah, karena sering digunakan lengannya untuk berayun. Nah, tangan ini juga berfungsi untuk berjalan. Sedangkan manusia, struktur tulangnya ini tinggi karena digunakan untuk berjalan tegak, terutama bagian sini ini tinggi. Nah, untuk ciri manusia modern ini antara lain adalah memiliki volume otak itu berkisar antara 1400 sampai 1500, kemudian memiliki tinggi badan rata-rata 160 cm, kemudian memiliki peradaban yang maju, jadi sudah bisa membuat teknologi yang maju. Dan yang keempat, mempunyai peralatan yang lebih baik. Yang kelima, sudah terdapat hubungan sosial dan upacara spiritual. Kemudian yang keenam, hidup di antara 200.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Nah, ada beberapa perbedaan antara manusia modern dengan manusia Homo sapiens. Yang pertama, Homo sapiens ini memiliki tulang yang kokoh, kuat, besar. Sedangkan manusia modern ini tulangnya ramping. Yang kedua, manusia modern ini hidup di antara 200.000 tahun yang lalu, sedangkan Homo sapiens itu hidup 1.600 tahun yang lalu. Nah, yang ketiga, Homo sapiens ini memiliki tonjolan lapisan tulang di atas mata, sedangkan manusia modern ini bumbung pada alis ini mulai berkurang, jadi mulai datar. Kemudian manusia modern memiliki tonjolan dagu, sedangkan Homo sapiens ini tidak ada. Yang kelima, manusia modern memiliki dahi vertikal, sedangkan Homo sapiens memiliki dahi yang miring ke belakang. Yang keenam, manusia modern adalah seorang bipedalisme, sedangkan Homo sapiens masih menggunakan tangan dan kaki untuk berjalan. Nah, jika dilihat dari bentuk atau ukuran volume otak manusia, ini Australopithecus ini sekitar 500 cc, Homo habilis itu sekitar 700, Erectus itu sekitar 1000, Homo sapiens 1000, dan Homo sapiens atau manusia saat ini itu sekitar 1300. Nah, ini perkembangan tulang tengkorak dari Australopithecus sampai ke Homo sapiens. Nah, jika dilihat ini evolusinya dari rahang, kemudian dari volume otak, kemudian dari alis, ini mengalami perubahan. Nah, ini perbedaannya jika si simpanse ini kita lihat bagian rahang depan ini sangat monyong gitu, sangat maju ke depan. Sedangkan ketika Pithecanthropus ini sudah mulai agak berkurang hingga ke bentuk sapien ini sudah berkurang atau berbentuk datar, kemudian bagian volume ini sudah naik ke atas. Nah, ini perbedaan antara manusia, tengkorak manusia dengan tengkorak Neanderthal, Homo neanderthalensis.
ini bisa dilihat dari front tengkorak ini berbeda, alisnya ini masih menonjol, ini tidak, kemudian rahangnya ini maju ke depan, ini turun ke bawah, ini besar. Nah, ini ada beberapa perbedaan. Nah, ini perkembangan tengkorak ini berawal dari Australopithecus afarensis sampai berkembang ke Homo sapiens. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.